Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Mariana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Pengertian individu. Individu berasal dari kata Yunani yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peran dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Dalam proses untuk menjadi pribadi, individu dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia berada. Lingkungan tersebut meliputi satu, lingkungan fisik. Di sini individu harus menyesuaikan dirinya dengan keadaan jasmaninya. 2, lingkungan psikis. Individu harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terdiri dari individu-individu yang menganut sistem nilai yang berbeda. Selanjutnya, pengertian kelompok. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua perkumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Ciri kelompok sosial. A. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu. B. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain. C. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas. D. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok. E. Berlangsung suatu kepentingan. F. Adanya pergerakan dinamik. Syarat kelompok sosial sebagai berikut. A. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. B. Adanya hubungan timbal balik antar anggota. C. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok. D. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Macam kelompok. 1. Kelompok primer, kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat, contohnya keluarga dan kawan sepermainan. 2. Kelompok sekunder, kelompok sosial yang memiliki anggota yang besar dan tidak saling mengenal, contohnya serikat pekerja. Yang ketiga, kelompok formal, yaitu kelompok yang mempunyai peraturan-peraturan yang tegas untuk mengatur hubungan antar anggota, contohnya kepanitiaan suatu acara. Yang keempat, kelompok informal, kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti, contohnya arisan. Pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, yang berarti sekelompok manusia minimal 2 orang yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga menghasilkan kebudayaan yang sama. Partisipasi masyarakat. Partisipasi anggota masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan sebagai berikut. 1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. 2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan. 4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Golongan masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu 1. Masyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana atau primitif, pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Yang kedua, masyarakat maju. Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan. Peran individu dalam masyarakat. Individu harus berperilaku dan berperan sesuai dengan kedudukannya agar ia diterima dan diakui keberadaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai peran dan tugas yang berbeda, seperti tugas seorang guru berbeda dengan pilot, tetapi masing-masing saling membutuhkan, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Espalen, ada beberapa jenis status dan peran sosial dalam masyarakat. 1. Peran yang diharapkan dan peran yang terlaksanakan dalam kenyataan. 2. Peran yang terberi dan peran yang diperjuangkan. 3. Peran kunci dan peran tambahan. Yang keempat, peran tinggi, peran menengah, dan peran rendah. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis
yang berkaitan dengan orang perorangan, kelompok per kelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya. Bentuk-bentuk interaksi. Bentuk-bentuk interaksi dibedakan menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Disosiatif terdiri dari persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan konflik. Syarat terjadi interaksi. A. Kontak sosial, yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti sentuhan dan percakapan. B. Komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu. Ciri-ciri interaksi. A. Adanya dua orang pelaku atau lebih. B. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku. C. Diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung. D. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.